Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswanto. Saya PPG Angkatan 3 dari LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam kelas 11 ATPH melalui model Discover Learning di SMK Negeri 1 Kempas tahun pelajaran 2022 dan 2023. Ini adalah bagian dari proposalnya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. A. Permasalahan. 1. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka kami dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Pertama, kurangnya motivasi belajar peserta didik yang berimplikasi pada hasil belajar atau prestasi yang diperoleh pada setiap akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemanfaatan media dan metode klasik seperti ceramah tidak bisa memberi ruang yang cukup bagi peserta didik manakala ada materi yang belum dipahami dan belum dikuasai. Hal ini dikarenakan ada kejenuhan pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan diterapkannya pembelajaran Discover mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi penyelenggaraan jenazah di kelas 11 ATPH SMK Negeri 1 Kempas tahun pelajaran 2022-2023. Cara pemecahan masalah dalam hal mengatasi prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran, baik jenuh, tidak berminat, dan kurang antusias akibat kurang kreatifnya seorang pendidik yang berpengaruh pada hasil belajar, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam, maka dianggap perlu untuk melakukan inovasi dan kreativitas guru untuk menjawab persoalan yang selama ini terjadi dan dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini, peneliti berupaya melakukan perubahan metode dan cara pembelajaran yang selama ini menggunakan metode ceramah dengan menggunakan metode Discover Learning dengan harapan ada pengaruh signifikan setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Dengan model Discover Learning yang peneliti terapkan memungkinkan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan antusias dan semangat serta berperan aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, bila ada materi yang belum dikuasai dan dipahami, peserta didik memiliki kesempatan bertanya dan meminta penjelasan lebih detail lagi terkait materi yang disampaikan saat pembelajaran berlangsung, baik melalui diskusi kelompok maupun berdiskusi langsung dengan pendidik. Untuk tujuan penelitian, sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik setelah diterapkannya pembelajaran Discover Learning, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada peserta didik kelas 11 ATPH SMK Negeri 1 Kempas tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi guru, manfaat penelitian bagi peserta didik, manfaat penelitian bagi sekolah. Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi PAI dan budi pekerti dan tidak hanya fokus pada satu metode yaitu metode ceramah, serta mampu melakukan inovasi baru termasuk dalam hal penggunaan media pembelajaran yang ada di sekolah atau mengadakan media yang diawali dari media paling sederhana sampai media yang modern sesuai tuntunan zaman di era revolusi industri. Kemudian yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Dalam rangka meningkatkan motivasi yang berimplikasi pada prestasi belajar peserta didik, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dipandang perlu melakukan inovasi dan terobosan baru guna menunjang keaktifan peserta didik di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian manfaat bagi sekolah.
yaitu memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan di sekolah, serta menjadi pendorong bagi guru lain untuk senantiasa mengembangkan profesinya dan profesionalismenya dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran. Adapun F, definisi istilah. Yang pertama, model discover learning. Model discover learning secara harfiah bisa diartikan sebuah model pembelajaran yang menuntut peserta didik menemukan suatu konsep melalui pengamatan, menduga, mencermati, dan lain sebagainya. Kemudian G, sistematika pembahasan dalam rangka memudahkan dalam penyusunan penelitian tindakan kelas ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang berkaitan pada setiap babnya. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan penelitian tindakan kelas yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Bab 1 akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, masalah rumusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis tindakan, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Fungsi dari bab 1 ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dari penelitian tindakan kelas ini. Bab 2 akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan penerapan model discovery learning dalam penyelenggaraan jenazah. Fungsi dari bab 2 adalah untuk mengetahui hasil-hasil dari penelitian yang pernah ada dalam bidang yang sama, serta membicarakan teori yang terkait dengan topik penelitian ini. Kemudian bab 3 akan dijelaskan mengenai metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu dan subjek penelitian, prosedur penelitian, pelaksanaan siklus penelitian, teknis pengumpulan data, instrumen penelitian, teknis analisa data, keabsahan data, indikator keberhasilan, dan tim peneliti. Fungsi dari bab 3 ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah. Bab 4 akan dijelaskan mengenai gambaran objek penelitian, temuan penelitian, serta hasil penelitian. Fungsi dari bab 4 ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan dari pelaksanaan siklus 1, pelaksanaan siklus 2, dan pelaksanaan siklus 3. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi hasil penelitian pada semua siklus tentang adanya peningkatan atau perubahan dalam proses pembelajaran yang dikaitkan dengan teori yang relevan serta menentukan posisi temuan dibanding penelitian terdahulu. Kemudian bab 5 akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran. Fungsi dari bab 5 ini adalah sebagai rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sekaligus penyampaian saran-saran bagi pihak yang terkait. Kemudian masuk bab kedua, kajian pustaka, kajian teori. Model pembelajaran penemuan discovery. Teknik penemuan adalah penerjemahan dari discovery. Menurut Stone, discovery adalah proses mental di mana peserta didik mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud akan dengan proses mental tersebut antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Kemudian yang C, kerangka berpikir, masalah, kemudian rendahnya hasil belajar PAI. Pemecahan masalahnya, model pembelajaran yang terbaik. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran PAI pada materi penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam. D, hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara yang sifatnya praduga dan akan dibuktikan kebenarannya berdasarkan kumpulan data dari hasil penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang disajikan. Kemudian untuk bab 3 yaitu metode penelitian. A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian, memilih pendekatan dalam kegiatan penelitian akan memiliki konsekuensi
sebagai sebuah proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau, dan maksud dari pendekatan tersebut. Kemudian A. Desain penelitian. Desain penelitian yang dilakukan ini terdiri dari beberapa siklus yang dimulai dari siklus pertama yang terdiri dari 1 kali pertemuan. Apabila siklus pertama belum berhasil, maka dilanjutkan dengan siklus kedua. Penelitian ini memakai rancangan penelitian Ari Kunto 2006-21. Komponennya adalah perencanaan atau planning, tindakan aksen, observasi, dan refleksi. Kemudian yang A, perencanaan. Guru merumuskan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan model Discover Learning. Pertama, menentukan waktu penelitian. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, menyiapkan video pembelajaran. Menyusun alat evaluasi berupa soal tes. Adapun untuk tindakan, guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi kegiatan orientasi, yaitu salam, sapa, dan doa. Kegiatan persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Yang kedua, peserta didik melakukan kegiatan literasi membaca. Kegiatan ini dilakukan saat kegiatan inti pembelajaran dengan membaca materi penyelenggaraan jenazah dari buku paket peserta didik, video, dan gambar maupun sumber lainnya. Yang ketiga, guru memberikan materi tentang penyelenggaraan jenazah. Adapun pengamatan atau observasi. Observasi pada siklus 1 dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru pendidikan agama Islam. Observasi pada penelitian ini dilakukan terhadap aktivitas peserta didik dalam kelompok dengan model Discover Learning. Penelitian mengamati tingkah laku peserta didik selama dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi hasil belajar peserta didik pada siklus 1 dilakukan dengan cara membagikan soal evaluasi dilaksanakan di akhir pertemuan pada siklus 1. Adapun bagian refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja peserta didik. Analisis dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus 1. Hasil dari siklus 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan siklus berikutnya, yaitu siklus 2. Adapun lokasi, waktu, dan subjek pelaksanaan. Tempat penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah SMK Negeri 1 Kempas tahun pelajaran 2022-2023 sejak tanggal 16 November 2022 yang berada di Desa Danau Pule Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang yang terdiri dari 6 peserta didik laki-laki, 9 peserta didik perempuan. Pengambilan lokasi penelitian dilaksanakan pada beberapa alasan, diantaranya yaitu peneliti telah mengetahui lokasi penelitian, kemudian juga B. Tindakannya. Yang pertama, guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi kegiatan orientasi, yaitu salam, sapa, dan doa. Kegiatan apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Adapun pengamatan atau observasi pada siklus 1 dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru pendidikan agama Islam. Observasi pada penelitian ini dilakukan terhadap aktivitas peserta didik dalam kelompok dengan model Discover Learning. Penelitian mengamati tingkah laku peserta didik selama dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi hasil belajar peserta didik pada siklus 1 dilakukan dengan cara
membagikan soal evaluasi dilaksanakan di akhir pertemuan pada siklus 1. Adapun bagian refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja peserta didik. Analisis dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus 1. Hasil dari siklus 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan siklus berikutnya, yaitu siklus 2. Kemudian A, teknik pengumpulan data. Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan detail, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Kemudian 1, metode observasi atau pengamatan. Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian yang kedua, tes. Tes adalah seperangkat rangsangan stimulus yang diberikan kepada seorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Dalam hal ini, tes diberikan kepada peserta didik kelas 11 ATPH SMK Negeri 1 Kempas tahun pelajaran 2022-2023 dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Adapun yang keempat itu metode wawancara. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai. Dan yang A, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data penelitian, tindakan kelas, agar kegiatan menjadi sistematis dan mudah. Instrumen. Kemudian A, teknik analisis data. Untuk menganalisis data hasil penelitian, digunakan teknik analisis data antara lain yaitu data observasi. Yang kedua, data tes. Kemudian kita masuk ke dalam keabsahan data. Keabsahan data atau kesohihan data untuk mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu, agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, kesohihannya dilakukan verifikasi data tersebut. Verifikasi data dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, mengecek metodologi yang telah digunakan untuk memperoleh data. Yang kedua, mengecek kembali hasil laporan yang berupa uraian dan hasil interpretasi peneliti. A. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini adalah sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan model pembelajaran discover learning. A. Gambaran objek penelitian. B. Hasil penelitian. Deskripsi awal di sebelum siklus. Dari hasil orientasi yang dilakukan sebelum memasuki siklus pertama, ada beberapa permasalahan yang dijumpai oleh peneliti selama pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebelum penelitian melakukan siklus. Permasalahan yang diperoleh antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, hasil belajar PAI peserta didik yang belum maksimal. Yang kedua, guru hanya menggunakan metode dikte atau mencatat. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik masih di bawah standar KKM dari beberapa permasalahan yang dijumpai oleh peneliti. Kemudian hasil tindakan siklus 1. Kegiatan awal dari siklus ini dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada orientasi yang menunjukkan beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik sebelum adanya tindakan. Kemudian di sini ada juga perencanaan. Kemudian juga ada pelaksanaan tindakan.
Dalam tahap ini, peneliti bersama kolaborator melaksanakan pembelajaran melalui model discovery learning. Kemudian yang ketiga, hasil tindakan siklus 2. Kegiatan awal dari siklus 2 ini dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan pada hasil tindakan siklus 1. Kemudian juga ada perencanaan dari siklus 2 tersebut. Kemudian yang keempat, hasil tindakan siklus 3. Kegiatan awal dari siklus 3 ini dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan pada hasil tindakan siklus 2 yang menunjukkan beberapa kendala yang menyebabkan masih terdapat beberapa hasil belajar peserta didik di bawah KKM pada siklus 2. Baiklah, kita masuk ke dalam bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, A. Kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penerapan metode discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi penyelenggaraan jenazah siswa secara Islam, maka peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kompas dilihat dari hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan melalui metode discovery learning. Hal ini terlihat dari hasil tes belajar siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 yang sangat meningkat. Kemudian B. Saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya lembaga sekolah hendaknya lebih memperhatikan proses belajar mengajar dan meningkatkan potensi guru dan peserta didik sehingga output yang dihasilkan adalah output yang mampu berkompetensi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Demikianlah hasil presentasi proposal PTK saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.